yang menjualnya berkurang dan juga karena tidak laku gitu ya istilahnya. Dan juga tadi media-media yang lain gencar atau misalnya dalam bahasa Mandarin itu biasanya segmennya untuk orang-orang Cina juga, orang Mandarin ya, orang-orang Cina juga. Nah karena misalnya daerah Kelapa Gading atau di Jakarta atau mungkin juga di Milan, di Merak ada perusahaan-perusahaan yang Cina gitu ya, dia nggak bisa berbahasa Indonesia dan juga perusahaan-perusahaan media cetak dia menggunakan bahasa Mandarin karena untuk konsumennya yang atau segmennya si orang Cina tersebut yang mungkin tidak bisa bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Indonesia tapi dia lebih nyaman menggunakan bahasa Mandarin gitu ya. Nah kalau Anda tinggal di Jakarta atau mungkin ini banyak ya media-media yang berbahasa Mandarin itu biasa tapi lingkungannya di banyak yang mayoritas Cinaton gitu ya atau di perkampungan Cina gitu. Nah jadi coba kalau misalnya Anda ke Kelapa Gading atau ke pertokoan Cina gitu ya, nah situ pasti banyak majalah-majalah atau di tokonya itu ada majalah yang berbahasa Mandarin ya, bahasa Mandarin. Nah sedangkan kalau bahasa lokalnya ya otomatis dibaca oleh orang lokalnya. Kalau koran Mandarin yang dibaca oleh yang dia biasa Mandarin gitu. Jadi memang sekarang penyebaran koran-koran Mandarin itu banyak karena orang Cina juga banyak ya di mana-mana ya perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Cina banyak dan kadang karyawannya juga orang Cina, dia tidak bisa berbahasa Indonesia, makanya peluang untuk membuat media cetak dalam bahasa Mandarin juga itu lebih banyak gitu ya. Bukan ya karena apa? Mungkin kalau orang lokalnya kita tadi ya mulai beralih ke media online, males sehingga susah ditemui untuk mendapatkan penjual koran gitu ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya, tadi apa ya? Udah kesini belum? Ini ya. Oke, sorry. Udah ya, ini udah ya. Sebentar saya karena dan kelewat waktunya. Udah. Oke ya, baik. Sekarang majalah. Majalah ada salah satu bentuk media cetak ya. Kalau kenapa nggak ngebahas tabloid? Tabloid relatif hampir sama dengan koran gitu ya. Hanya terbitnya bisa seminggu sekali, 2 kali gitu ya. Nah, kadang sekarang kan nggak berpatokan pada ukuran ya. Dulu ketat banget aturan koran ukuran sekian, tabloid sekian, majalah sekian. Tapi sekarang udah ini seperti koran Tempo juga kan ukurannya tabloid dan sebagainya. Jadi jenis dianggap tabloid dan koran itu dianggap sama sejenis. Jadi kita ngebahas tentang majalah ya. Majalah itu biasanya segmentasinya lebih jelas, lebih spesifik ya. Spesifik berbeda dengan koran ya. Majalah lebih spesifik. Terus dari segi frekuensi penerbitannya dia ini bisa mingguan, bulanan atau 3 bulanan gitu ya. Nah ini tapi rutin. Terus juga harga relatif lebih mahal. Terus juga ada tambahan satu, isinya atau kontennya itu lebih detail dibanding dengan koran. Kalau koran memberitakan suatu berita gitu ya, hanya sekilas karena dia ngejar aktual ya, ngejar aktual. Tapi kalau majalah itu lebih detail biasanya ya. Kalau misalnya kita menceritakan tentang figur seseorang. Kalau di koran atau majalah mungkin koran atau media online itu lebih singkat gitu ya, singkat. Tapi kalau di majalah akan lebih detail ya tentang siapa dia atau asal muasal atau lebih detail gitu ya.
Kalau di majalah karena waktu terbitnya cukup lama, jadi untuk mendapatkan data-datanya itu ada waktu. Gitu. Terus harganya relatif lebih mahal dibanding media chat atau koran ya. Jenis majalah berdasarkan halayak pembaca atau konten beritanya. Ada majalah umum, majalah politik, majalah fashion, majalah anak, majalah pertanian, majalah hobi, profesi, arsitek, kedokteran, dan lain-lain. Ada majalah profesi ya, seperti arsitek, kedokteran, notariat. Ya. Itu jadi khusus isinya tentang yang terkait dengan itu. Ya, atau hobi, otomotif, masakan, dan lain-lain. Ya. Baik, nah klasifikasi majalah yaitu general customer magazine. Jadi majalah itu sifatnya umum, cuman tadi ya lebih segmennya lebih terbatas. Terus business publication. Jadi ini bisnis ya, business publication. Terus juga literatur review and academic journal yang bersifat ilmiah, sastra, diterbitkan universitas atau lembaga-lembaga keilmiahan. Terus juga bisa newsletter dalam bentuk khusus, terus juga public relation magazine, diterbitkan bisa oleh perusahaan, karyawan, atau agen pelanggan pembebasan dan sebagainya. Ya. Ini klasifikasi majalah. Baik, kelebihan majalah. Halayak sasarannya lebih spesifik tadi ya, misalnya majalah anak-anak, majalah remaja, majalah Kartini misalnya untuk ibu-ibu dan sebagainya. Tapi seiring dengan waktu banyak majalah-majalah yang tumbang gitu ya, tumbang majalah cetaknya. Tapi kalau majalah media online-nya masih ada. Halayak sasarannya lebih spesifik ya, lebih khusus segmennya. Terus long lifestyle, jadi hidupnya majalah itu lebih lama ya. Kalau koran kan cuma sehari ya, besoknya basi. Tapi kalau majalah itu kalau dia terbitnya seminggu sekali, jadi selama 1 minggu itu dia masih baru. Misalnya minggu Senin terbitnya Senin. Nah, hari Minggunya itu atau hari Sabtunya itu masih baru gitu ya. Ini terbitan terakhir gitu. Tapi kalau Seninnya lagi, oh ini udah basi terbitan minggu lalu, jadi relatif 1 minggu atau juga yang sebulan gitu ya sama, jadi lebih lama. Terus biasanya kualitas visualnya lebih bagus dibanding media cetak, dibanding media koran atau surat kabar. Ya. Terus kelemahannya distribusi. Distribusi ini kenapa kelemahannya? Karena terbatas dan juga biasanya tidak secepat surat kabar ya, tidak secepat. Terus segmennya terbatas ya, hanya tertentu aja. Terus harga relatif mahal dan waktu terbatas. Artinya waktunya dibatasi seminggu, sebulan gitu ya. Walaupun kelebihan dari surat kabar misalkan majalah itu lebih lama waktunya. Tapi kalau dilihat dari batasannya, ada batasan waktunya. Ya, beda dengan buku. Kalau buku kan nggak ada batasan waktunya, nggak ada kadaluarsanya gitu ya. Tapi kalau ada revisi, nah berarti terbitan baru gitu ya. Apalagi kitab suci ya, tidak ada basinya gitu ya. Jadi terus sepanjang zaman, sepanjang selama hidup, selama dunia masih ada pasti dipakai. Tuh ya, sekarang biaya iklan. Biaya iklan itu tergantung pada apa gitu ya. Pertama cakupan wilayah. Biaya iklan pertama cakupan wilayah. Artinya kalau kita mau masang iklan di halaman pertama misalnya ya, cakupan yang nasional, lokal dan regional itu akan berbeda biayanya. Tentu akan lebih mahal cakupan nasional. Ya, apalagi halaman depan bisa MM-an gitu ya. Apalagi berwarna gitu. Nah, itu tergantung dari cakupan wilayah. Lebih rendah cakupannya lebih murah. Ya, antara koran nasional, regional, lokal, tentu lokal lebih murah. Terus penempatan halaman tadi ya, penempatan halaman. Halaman depan tentu lebih murah dibanding dengan halaman tengah atau halaman dalam. Halaman luar juga itu lebih
mahal dibanding dengan halaman dalam karena langsung terlihat halaman belakang yang paling belakang itu ya. Terus juga apalagi yang membedakan harga iklan yaitu color ya, berwarna atau tidak atau itu juga menentukan harganya. Berwarna tentu akan lebih mahal dibanding dengan yang tidak berwarna. Terus apalagi ukuran besar kecil itu akan berbeda ya, misalnya apalagi iklan baris misalnya kan, iklan baris sangat murah gitu ya, dulu aja hanya berapa gitu ya, 20.000, mungkin sekarang bisa Wadidaw. Kok jaringannya, aduh. biaya iklan. Kebijakan tarif berbeda tergantung pada kebijakan perusahaan dan cakupan nasional, regional, lokal. Kebijakan perusahaan. Misalnya kita masang iklan di Kompas dengan Republika. Bisa juga lebih murah Republika misalnya, atau Media Indonesia, bisa aja Media Indonesia lebih murah gitu ya. Karena misalnya atau yang terbit pagi dengan sore sama-sama nasional, tapi itu bisa lebih murah juga ya, karena di sini mengarahkan kepada kebijakan perusahaan. Terus tata krama dan etika pemasaran iklan di media cetak ya. Hak cipta dilindungi. Jadi kalau Anda sudah memesan iklannya tipenya begini, posisinya begini gitu ya, itu udah punya hak cipta. Tidak boleh ada yang plagiat. Kalau ada plagiat bisa dituntut gitu ya. Terus harus bahasa yang sopan. Terus tanda X-series diperlukan kecuali penjelasan. Jadi gini, ada iklan gambar misalnya, iklan gambarnya banyak teksnya, tapi nggak jelas. Jadi sebaiknya kalau iklan gambar itu dominan gambar, kata-katanya sedikit aja. Kalaupun akan menjelaskan, misalnya ada tanda X-series ini ya, baru di bawahnya berlaku misalnya untuk Sabtu Minggu misalnya gitu, atau dengan syarat tertentu misalnya gitu ya. Terus kata satu-satunya paling biasanya iklan itu hanya terbaik di Indonesia misalnya, atau paling terkenal gitu, atau hanya satu-satunya, jadi selalu mengunggulkan ya. Nah, terus juga seharusnya mencantumkan harga ya, itu mencantumkan harga salah satu etika iklan. Jadi jangan sampai terjebak tidak ada harganya, tapi pas ke sana harganya ternyata mahal gitu ya, atau bisa juga harganya di situ murah tapi kok ternyata mahal. Dulu pernah tahun sekitar 2000 gitu ya, iklan apa Taruna gitu ya, mobil Taruna itu Taruna harga 60 jutaan gitu ya, harga 60 jutaan tanda X-ray di sini. Nah terus dengan syarat tertentu. Nah ternyata pas kita datang ke dealer harganya 69.900 gitu ya, 69.900. Artinya memang benar, dia nggak berbohong. Harga 60 jutaan ya, harga 60 jutaan. Jadi kurang jelas, isinya kurang jelas aja, nggak pas. Terus juga ada ketentuan garansi, apakah ada garansi atau tidak gitu, atau jaminan, ada jaminan pengembalian uang atau tidak gitu ya. Terus juga hindari rasa takut atau tahayul. Nah, karena iklan itu kan harus sifatnya hiburan atau ajakan gitu ya. Jangan sampai iklan nadanya atau bunyinya atau menakut-nakutin ya, menakut-nakutin atau tahayul gitu. Terus juga hindari kekerasan atau mengabaikan keselamatan. Jadi jangan sampai dengan kata-kata atau ada kekerasan. Terus juga hindari pornografi dan porno aksi. Terus hindari juga ketiadaan produk. Iklannya gencar tapi
pas di pasaran tidak ada, ya itu juga jangan sampai. Iming-iming hadiah yang tidak ada, ya jadi berhadiah ini tapi kok nunggu-nunggu hadiahnya terus nanti diundi tapi kok itu sering ya banyak ya diiming-iming hadiah. Terus juga perlindungan hak-hak pribadi, artinya si konsumen harus dilindungi dari segi misalnya kejujuran produk atau halal tidak halal gitu ya. Nah itu juga harus jelas. Oke, ada pertanyaan? Aku lapar. Ji mau masak apa Ji? Nggak tahu. Ada pertanyaan? Ibu, saya Dita Maulana izin bertanya. Menurut Ibu itu iklan kan tadi yang di majalah itu visualnya itu lebih diperlihatkan, terus kayak dari warnanya juga bagus dan juga detail, Bu. Nah, kalau misalnya di televisi kan juga sama, tapi bedanya kan dia ada visual sama audionya. Nah, tapi dia kayak nggak terlalu detail, lebih kepada persuasif atau kayak mengajak. Nah, menurut Ibu itu biasanya iklan di televisi dengan iklan di majalah itu jauhnya itu berapa deh Bu untuk harga? Apa mungkin memang mahalan iklan gitu? Oke, kalau melihat harganya mahal di televisi, karena tadi lihat juga jangkauannya ya. Jangkauannya baik itu televisi lokal atau televisi nasional ya, karena jangkauannya dan juga terbatas dengan durasi ya waktunya. Kalau media media dicetak atau majalah kan itu enggak terbatas dengan durasi, tapi terbatas dengan halaman misalnya ya, 1 halaman atau setengah halaman biayanya kan. Nah tapi kalau iklan televisi kan itu terbatas dengan durasi, waktunya berapa detik gitu ya, atau 1 menit atau 2 menit gitu ya. Nah itu tergantung durasi, harganya juga otomatis kalau lihat dari segi biayanya jauh lebih mahal di televisi ya. Kenapa? Karena untuk membuat iklannya itu melibatkan pihak ketiga tadi ya, seperti production house, apakah pakai bintang atau model atau pakai animasi atau pakai itu juga memerlukan biaya yang cukup mahal dan proses yang lama gitu ya, prosesnya yang lama. Ada syutingnya, ada editnya, harus edit gambar, edit suara dan sebagainya, itu memerlukan waktu yang lama untuk prosesnya ya, otomatis jadi biayanya lebih mahal. Tapi kalau tadi di media cetak ya itu bisa foto aja, gambar, walaupun misalnya biaya iklan modelnya artis misalnya ya, udah gitu dibayar artisnya sekian udah gitu ya. Prosesnya lebih cepat, enggak seperti proses di media. Walah. Jangkauannya lebih luas dan orang lebih nyaman dengan melihat dan mendengar ya, banding dengan majalah. Walaupun majalahnya terkenal tapi kan tidak semua dan sifatnya majalah itu tersegmen spesifik ya. Jadi majalah untuk remaja, anak-anak, jadi ditujukannya untuk siapa gitu. Gitu ya Dit ya. Iya betul. Kalau pendapat saya jauh lebih mahal televisi, karena tadi ya tergantung durasi, terus pembuatan prosesnya melibatkan orang banyak juga ya, terus waktunya lama. Kalau majalah relatif lebih singkat dan lebih murah. Ya, oke itu ya. Ada lagi? Saya izin bertanya lagi, Bu. Ya, silakan. Untuk yang terkait tadi suplemen ya, Bu. Itu kan kita tidak menyebutkan merek itu seperti misalnya rekomendasi wisata atau hotel gitu. Nah, misalnya mengiklankan
terkait hotel gitu. Nah, kalau misalnya di surat kabar itu dia berarti supaya si pembacanya tahu hotel tersebut ada di mana, itu gimana Bu? Apa alamatnya? Apa seperti apa Ibu? Iya, nggak apa-apa, bisa. Tapi jangan satu hotel, misalnya hotel-hotel yang recommended, ya, yang direkomendasikan oleh iklan suplemen tersebut ya. Hotel ini di jalan ini, hotel ini di jalan ini, hotel ini jalan ini. Jadi tidak hanya satu. Jadi tidak menyebut nama, tidak menyebut merek, tidak menyebut perusahaan. Kecuali kalau semuanya disebutin gitu ya. Jadi tidak mengiklankan satu merek gitu. Tapi bisa rame-rame, maksudnya bisa barengan ya. Misalnya hotel yang recommended di Denpasar misalnya ya. Ini kan menyebutkan hotel A, jalan ini, hotel B, jalan ini, hotel C, jalan ini, hotel D, jalan ini, hotel D ini gitu ya. Tapi kalau menyebutkan hotel satu misalnya, silahkan Anda booking hotel di ini dengan kenyamanan ini. Nah itu udah bukan suplemen lagi iklannya, tapi udah cenderung ke editorial ya. Karena kalau dalam iklan editorial itu menyebutkan merek, perusahaan, produk, menjelaskan produk secara detail ya, secara detail. Tapi kalau suplemen tidak hanya memberikan informasi-informasi yang terkait dengan berita-berita yang di atasnya atau iklan-iklan di atasnya atau di sekitarnya gitu ya. Jadi bedanya itu aja, sama-sama narasi atau ada gambar sedikit gitu ya tadi, tapi tidak menyebutkan merek, tidak menyebutkan perusahaan. Berbeda dengan editorial ya, bedanya itu. Jadi namanya suplemen ya, sebagai tambahan informasi gitu ya. Kan kita juga kalau makan suplemen atau vitamin kan untuk menambah sehat gitu ya, untuk tidak mudah sakit istilahnya gitu kan, makanya suplemen. Jadi dalam hal iklan di media juga itu ada namanya suplemen. Apa manfaatnya iklan itu? Untuk memberikan informasi-informasi yang diperlukan ya mengenai yang terkait, misalnya tadi wisata menikmati keindahan Bali misalnya gitu ya. Jadi di situ di sekitarnya ada travel atau apa ya, iklan travel. Nah, tapi di situ ada suplemennya tentang keindahan wisata di Bali gitu. Tidak menyebut merek, tidak menyebut perusahaan. Bedanya itu aja. Ya. Oke. Baik Bu, berarti jatuhnya itu dari medianya ya Bu, yang menginformasikan terkait hal tersebut iklan. Iya. Ya, ini kan medianya. Media apa yang digunakan? Gitu ya. Dari medianya juga. Kalau iklan tadi berapa biaya itu tergantung media yang digunakan ya. Terus tapi kalau tadi mengenai suplemen dan editorial itu tergantung di sekitarnya ada berita tentang apa nih gitu. Jadi iklan maka didukung oleh iklan tersebut, bisa editorial, bisa suplemen gitu ya. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Oke. Baik, ini udah hampir jam 10 ya. Jadi tugas kalian Ya Allah, tugas apa nih? tugas ya, udah lama ya nggak ada tugas ya. Minggu depan contoh iklan baris, iklan gambar, iklan suplemen dan iklan editorial. Oke. Kalau ini bisa offline belum sih? Kalian udah pernah belajar ini enggak? Offline belum? Di kelas kuliah offline belum? Halo? Udah Kalian sering Bu? Sering? Siapa? Dosen siapa? Enggak sering banget sih, tapi tiap minggu pasti ada yang ke kampus. Seperti hari Jumat ada praktek komputer grafis, kemudian waktu itu UTS penulisan picture ke kampus juga. Kemudian nanti minggu depan hari Jumat komputer grafis dan pengetahuan teknologi grafika bakalan offline.
offline ya, karena ke arah teknik dan komputer memang harus komputer ya. Iya, kita juga sekali-kali mungkin perlu offline nggak? Hari apa ya? Kalau hari Jumat saya ngajar. Jadwalnya hari Senin sih ya. Bisa nggak ya Senin? Tapi oke deh, nanti itu dibicarakan. Tapi harus ada izin juga sih, izin KPS. Dan karena kan kondisi gini berbeda dengan saat normal ya. Walaupun sudah berangsur, coronanya sudah mulai hilang. Nah, tapi kondisinya belum kondusif mungkin ya. Jadi kita harus agak ada peraturan-peraturan juga. Tapi nanti deh kalau memungkinkan kita suatu waktu bisa offline gitu ya. Tapi untuk tugas ini ya udah online dulu aja deh, nggak apa-apa. Jadi minggu depan tiap anak tolong carikan contoh-contoh iklan media cetak, iklan baris, iklan gambar, iklan suplemen, dan iklan editorial. Oke? Ya, kalau ada yang belum paham silakan Anda nanya, mau japri atau mau di grup boleh ya. Jadi kalau Bu kurang yakin Bu, ini iklan suplemen bukan Bu, misalnya gitu ya. Bu, ini iklan editorial bukan Bu, gitu ya. Bisa silakan tanya. Jadi jangan lupa misalnya Anda iklan baris ya. Tulis itu koran apa? Tanggal berapa? Misalnya Media Indonesia tanggal sekian ya. Terus iklan display atau iklan gambar Kompas tanggal sekian gitu ya. Terus iklan suplemen ya. Media apa sebutkan tanggal berapa ya. Jadi korannya ditempel terus di foto atau di apalah pokoknya atau terserah medianya boleh, media online juga boleh, media cetak boleh, media majalah boleh gitu ya. Ini media cetak ya, sorry saya lagi bicara media cetak. Jadi minggu depan Anda kumpulkan 4 tugas itu, bukan 4, tugasnya 1 tapi 4 jenis iklan di media cetak ya. Oke, ada pertanyaan? Itu kan media cetak Bu, berarti tempel di kertas gitu Bu ya? Tempel di kertas terus foto gitu ya. Atau ya memang sih kalau offline kan enak ya. Bisa periksa satu-satu dilihat. Tapi kalau offline ya online nggak apa-apa lah ya, bisa ya. Kalian bisa ya? Bisa kok Bu. Oke, ada pertanyaan? Melan, kamu lagi di mana sih Melan? Di kampus? Lagi di gedung direktorat Bu. Oh, ada Bipol. Ada tugas. Iya, lagi piket soalnya. Piket di Humas? Iya, piket di Humas. Oh. Ya, oke. Tugasnya paham? Itu ya, mungkin suatu waktu kita perkuliahan offline ya, tapi harus ada izin dulu dari KPS, saya ngajukan dulu, nanti kalau udah siap baru ke ini. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini.